pemberi bantuan hukum. Adapun yang menjadi syarat-syarat yang berhak memberikan pemberi bantuan hukum adalah yang pertama, berbadan hukum, 2, terakreditasi berdasarkan undang-undang, 3, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, 4, memiliki pengurus, 5, memiliki program bantuan hukum. Hak dan kewajiban pemberi bantuan hukum yaitu berhak melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa Fakultas Hukum. 2, melakukan pelayanan bantuan hukum. 3, menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum. 4, menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini. 5, mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6, mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah atau instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara. Dan 7, mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum. Sedangkan kewajiban bagi pemberi bantuan hukum yang pertama, melaporkan kepada Menteri tentang program bantuan hukum. Kedua, melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini. 3, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa Fakultas Hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf A. 4, menjaga kerahasiaan data, informasi, dan atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Dan 5, memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini sampai perkara selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum. Bahwa pelaksanaan bantuan hukum itu dilakukan oleh pemberi bantuan hukum. Mengenai syarat pemberian bantuan hukum sudah tadi dijelaskan. Bahwa pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana sepanjang dia beriktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan, yang mana yang pelaksanaan harus sesuai dengan standar bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau kode etik advokat. Hak dan kewajiban pemberi bantuan hukum yaitu berhak melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa Fakultas Hukum. 2, melakukan pelayanan bantuan hukum. 3, menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum. 4, menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini. 5, mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan. Sedangkan kewajiban penerima bantuan hukum yang pertama, menyampaikan bukti, informasi, dan atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum. Yang kedua, membantu kelancaran pemberian bantuan hukum. Syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum ini berpatokan secara teknis turunannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum. Bahwa pemberian bantuan hukum itu menyangkut masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana, dan masalah hukum tata negara, baik dalam lingkup litigasi maupun non-litigasi. Bahwa pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum, yang mana di dalam permohonan bantuan hukum secara tertulis tersebut memuat pertama identitas pemohon bantuan hukum dan yang kedua memuat uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan bantuan hukum. Dalam permohonannya, pemohon bantuan hukum harus melampirkan dalam surat permohonannya harus melampirkan yang pertama surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum, dan yang kedua dokumen yang berkenaan dengan perkara. Menyangkut identitas pemohon bantuan hukum dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau seandainya pemohon bantuan hukum tidak memiliki identitas? Maka dalam hal ini pemberi bantuan hukum membantu pemohon bantuan hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili pemberi bantuan hukum. Lalu bagaimana kalau pemohon bantuan hukum tidak memiliki surat keterangan miskin? Dalam hal ini pemohon bantuan hukum dapat melampirkan kartu jaminan kesehatan masyarakat atau bantuan langsung tunai, kartu beras miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin. Kemudian instansi yang berwenang sesuai domisili pemberi bantuan hukum wajib mengeluarkan surat keterangan alamat sementara untuk keperluan penerimaan bantuan hukum. Baik lurah atau kepala desa atau pejabat yang setingkat sesuai domisili pemberi bantuan hukum wajib mengeluarkan surat keterangan miskin dan atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin untuk keperluan penerimaan bantuan hukum. Selanjutnya, pemohon bantuan hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis maka menyampaikan permohonannya secara lisan dan mana pemberi bantuan hukum kemudian menuangkannya dalam bentuk tertulis yang selanjutnya permohonan tersebut ditandatangani atau dicap jempol oleh pemohon bantuan hukum.